dapat dilakukan secara luring di laboratorium micro teaching atau secara daring. Nah, kata kunci yang sekarang sedang tren Bapak Ibu, makanya banyak ya sekarang lomba-lomba micro teaching virtual gitu kan, atau micro teaching daring gitu ya. Nah, jadi secara daring melalui platform konferensi video seperti Zoom. Nah, Bapak Ibu tidak boleh ya ketika mengajar polanya seperti saya mengajar begini ya, seperti saya narasi narasumber, harus terlihat dari atas ke bawah, dari ujung rambut begitu ya sampai ujung kaki harus terlihat. Jadi tidak boleh micro teaching seperti saya menyampaikan materi seperti ini ya. Jadi harus mundur ke belakang, harus terlihat dari atas, dari kepala atas sampai kakinya ya. Kalau ini menggunakan micro teaching daring ya, melalui platform Zoom misalnya, atau Google Meet, atau Microsoft Teams ya. Nah, kemudian Bapak Ibu berikutnya adalah pada pelaksanaan sesi micro teaching. Sesi ini harus dirancang untuk memungkinkan calon guru mempraktekkan keterampilan spesifik ya, dan menerima umpan balik secara langsung dari mentor atau rekan sejawat. Nah, jadi setelah selesai baru merefleksi ya. Misalnya tadi ketika saya ya melatih gitu ya, melatih C yang komunikasi dan mempersilahkan audien untuk menyampaikan presentasi begitu ya, ternyata saya salah gitu ya. Nah, nanti sampaikan, kemudian nanti ada masukan dari mentor, teman sejawat dan seterusnya. Nah, kemudian Bapak Ibu pada sesi refleksi atau analisis ya, tinjau rekamannya. Nah, kemudian catat area-area di mana mereka berhasil dan di mana mereka merasa gagal gitu ya, atau perlu perbaikan. Jadi jangan hanya jeleknya saja, Pak. Yang sudah baik juga catat ya. Nah, jadi dari rekaman kita putar bersama-sama, kemudian sampaikan bahwa kekurangannya ada pada A, B, C, kelebihannya D, E, F gitu ya. Nah, kemudian berikutnya penggunaan refleksinya ya. Nah, ini harus ada video atau e-portfolio ya, yang digunakan untuk menandai bagian mana yang menjadi penting ya dari sesi mengajarnya itu gitu ya. Kemudian menambah komentar dan merancang rencana perbaikan. Ini ya penggunaan alat refleksinya. Kemudian langkah-langkah pelaksanaan ini ya, tindakan perbaikannya. Bapak Ibu tadi sudah mulai merencanakan, kemudian melaksanakan, melakukan refleksi. Nah, sekarang tindakan perbaikannya seperti apa, begitu kan? Nah, berdasarkan refleksi atau umpan balik yang terima, calon guru merancang dan menerapkan strategi perbaikannya. Jadi, ini yang tadi berkelanjutan ya. Setelah selesai dan mereka sudah paham dengan apa yang menjadi kelemahannya, begitu kan? Nah, ini silakan nanti rancang strategi perbaikannya begitu ya pada sesi mengajar berikutnya. Ini mirip dengan PTK ya, penelitian tindakan kelas. Jadi ada siklus keduanya, ketiganya dan seterusnya. Kalau PTK itu kan ada tujuan ya, meningkatkan hasil belajar atau apa kan begitu ya. Kalau micro reflective kan, kalau micro teaching kan sudah tentu ya. Nah, ini perbaikannya pada bagian yang mana kan begitu ya, dari langkah-langkah mengajarnya. Oke, kemudian sesi baru ini juga dapat direkap dan dianalisis ya. Jadi siklus keduanya ini kan direkam lagi, dianalisis, kemudian refleksinya berkelanjutan. Jadi terus begitu kan, di siklus kedua, siklus ketiga dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, kalau dari konteks micro reflective ini, micro teaching ini bukan sekali ya, tapi dilakukan yang keduanya sebagai bagian dari revisi begitu ya, atau perbaikan dari micro teaching pertama kan begitu ya. Oke, ini contoh implementasi Bapak Ibu ya, contoh implementasi micro reflective. Kasus 1, seorang calon guru menggunakan perekam video untuk merekam sesi mengajar mereka tentang matematika ya di kelas daring. Setelah selesai ya, dia meninjau rekamannya, kemudian menandai bagian di mana saja dia kesulitan dalam menjelaskan konsep dan menerima umpan balik dari mentor melalui platform LMS. Kalau ini polanya adalah dari Bapak Ibu ya. Nah, sekali lagi yang menjadi perhatian kita tadi bahwa kalau dari bukan tampil close up seperti saya ini, tapi dari atas ke bawah harus terlihat ya.
Kasus kedua, calon guru berkolaborasi dalam forum daring untuk mendiskusikan pengalaman micro-teaching mereka. Ya, mereka berbagi rekaman video, memberikan umpan balik satu sama lain, dan merancang rencana perbaikan untuk sesi mengajar berikutnya, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya tidak dilaksanakan dari awal, sudah punya rekamannya juga bisa ya. Sudah punya rekamannya, kemudian diskusi ya, pengalaman micro teachingnya, kemudian ini berbagi ya, memberikan umpan balik satu sama lain dan merancang rencana perbaikan pada sesi mengajar berikutnya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kalau kita lihat ya dari micro reflective ini adalah bagaimana setelah melakukan micro teaching kemudian merencanakan perbaikan pada micro teaching berikutnya ya, sehingga sekali lagi ini berkelanjutan, tidak sekali micro teaching begitu kan ya. Nah, kecuali untuk yang sudah tuntas begitu ya, sudah baik, berarti kan tidak perlu lagi. Oke, keuntungannya Pak Ibu, ini bagaimana keuntungan implementasi micro teaching berbasis TIK? Tentu saja meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas ya. TIK memungkinkan refleksi dilakukan kapan saja, di mana saja, meningkatkan fleksibilitas proses pembelajaran. Kemudian dokumentasi dan pelacakan progres dengan menggunakan TIK, tentu saja calon guru dapat mendokumentasikan refleksi mereka secara sistematis ya, dan melacak perkembangan mereka dari waktu ke waktu. Kemudian kolaborasi yang diperkuat ya, nah ini Bapak Ibu kata kunci kolaborasi ya, bagaimana teknologi sekarang memungkinkan kolaborasi yang lebih mudah dan efektif antara calon guru, mentor gitu ya, rekan sejawat gitu ya. Nah, bahkan jika mereka berada di lokasi yang berbeda. Sekarang ada Zoom, ada yang paling banyak kita lakukan dengan WA group gitu ya, dan sebagainya. Nah ini keuntungannya ya. Saya pikir tantangannya banyak, tapi tidak perlu kita bahas begitu ya. Kita ke kesimpulan, fokus. Bapak Ibu, sesi presentasi saya ini kesimpulannya adalah pembelajaran mikroreflektif berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan keterampilan dan kesiapan calon guru ya. Dengan integrasi TIK ini, proses refleksi menjadi lebih terstruktur, kolaboratif, dan dapat diakses kapan saja gitu ya. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, manfaat yang diperoleh seperti meningkatkan progres pengajaran dan pengembangan profesional yang berkelanjutan membuat pendekatan ini menjadi sangat berharga dalam pendidikan calon guru gitu ya. Nah ini kesimpulan dari presentasi saya Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan menampilkan beberapa contoh ya, beberapa contoh. Tadi yang portofolio, kalau untuk yang kelas micro teaching saya pikir sama saja ya antara di tempat kami dengan tempat Bapak Ibu. Yang jelas harus ada ruangan ya, ruangan tertentu yang itu bisa dijadikan kolaborasi, dijadikan ruang apa namanya merefleksi diri begitu ya. Oke, sebentar. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan ya boleh silakan, ini masih Kecamatan Kelingdanau, mungkin di Kecamatan. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Baik. Baik, terima kasih. Sambil saya mencari ini ya. Iya, baik Pak Mencari Cecep. contoh-contoh ya. Ya, baik Pak Cecep, terima kasih. Sembari Bapak mencari dokumen yang akan ditayangkan kepada kami semua sebagai best practice-nya, kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang berada di ruang Hotel Luminor ini secara bersama-sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait apa yang sudah disampaikan oleh Pak Cecep tadi, Bapak dan Ibu? Ini Pak Dodi begitu ya, ini Pak Mulas dan sebagainya gitu kan. Jadi kita tahu dulu pesertanya siapa. Nah kemudian pada ini yang lain ya, mereka menyampaikan, mereka mengajar ya, mereka mengajar. Kemudian kita akan berikan nilai kan begitu ya. Misalnya pada bagian tertentu saya ingin melihat, oke sebentar, bukan di sini. Oh, bukan ya. Kita lihat pada semantik ini. Nah, mereka menyampaikan materi begitu Bapak Ibu, dan kita bisa misalnya ini Pak Dodi ya. Pak Dodi, kemudian kita
berikan catatan di sini.